Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada hari ini hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021, Ibu akan membahas tentang pelajaran IPA dengan materi alat indera manusia. Kita ketahui bahwa alat indera manusia itu terdiri dari telinga, mata, kulit, alat pengecap atau lidah. Nah, tetapi di sini yang Ibu akan bahas alat indera manusia yaitu telinga. Nah, perlu kalian ketahui bahwa bagian-bagian telinga manusia itu ada 3 macam, ada 3 bagian. Yang pertama, telinga luar, yang kedua telinga tengah, yang ketiga telinga dalam. Baiklah, Ibu akan membahas satu persatu dari bagian-bagian telinga tersebut. Yang Ibu bahas pertama adalah telinga luar. Nah, telinga luar itu terdiri dari daun telinga. Yang mana daun telinga di sini berfungsi untuk mengumpulkan getaran suara. Jadi kalian harus hafal bahwa daun telinga kita itu fungsinya mengumpulkan getaran suara. Nah, jadi daun telinga kita yang mengumpulkan getaran suara, kemudian setelah dikumpulkan, kemudian disalurkan melalui saluran telinga. Jadi saluran telinga itu berfungsi untuk menyalurkan getaran suara getaran ke telinga. Ya. Jadi Ibu ulang, saluran telinga berfungsi untuk menyalurkan getaran suara. Nah, kemudian telinga bagian tengah. Nah, telinga bagian tengah itu terdiri dari 3, yaitu gendang telinga, tulang pendengaran. Tulang pendengaran itu ada 3. Jadi yang pertama gendang telinga tadi, telinga tengah ya, bagian tengah terdiri dari gendang telinga, 3 tulang pendengaran, kemudian saluran Eustachius. Nah, gendang telinga itu setelah telinga disalurkan dari saluran ini, getaran suara disalurkan dari saluran telinga, kemudian menuju ke bagian tengah telinga. Yang pertama yaitu sampai ke gendang telinga. Gendang telinga itu merupakan selaput telinga yang sangat tipis. Nah, itu gendang telinga itu berfungsi untuk menerima getaran suara yang disalurkan tadi. Ya, menerima getaran suara. Nah, kemudian setelah diterima getaran suara oleh gendang telinga, kemudian tulang pendengaran, ada 3 tulang pendengaran yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sangkuardi. Itu fungsinya mengirim. Jadi dia terima, jadi setelah diterima oleh gendang telinga getaran suara tadi, kemudian 3 tulang pendengaran tadi yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sangkurdi itu yang berfungsi untuk mengirim getaran dari gendang telinga. Jadi fungsinya 3 tulang pendengaran itu mengirim getaran suara. Kemudian yang ketiga saluran Eustachius, yang mana saluran Eustachius itu berfungsi untuk menyeimbangkan telinga, menyeimbangkan tekanan udara. Jadi saluran Eustachius pada telinga tengah itu berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara di dalam telinga kita. Kemudian yang ketiga, bagian telinga bagian dalam, yang mana telinga bagian dalam itu terdiri dari 3, yaitu 3 saluran setengah lingkaran, yang kedua rumah siput atau biasa disebut koklea, yang ketiga saraf pendengaran, itu termasuk bagian telinga dalam. Nah, 3 saluran setengah lingkaran itu berfungsi untuk mengatur keseimbangan tubuh. Ya, keseimbangan tubuh. Kalau Eustachius tadi mengatur keseimbangan udara,
Tetapi kalau 3 saluran setengah lingkaran itu berfungsi mengatur keseimbangan tubuh. Ingat, jangan sampai ketukar keseimbangan tubuh dengan keseimbangan udara. Kalau Estasius itu menyeimbangkan tekanan udara dalam telinga. Kalau 3 saluran setengah lingkaran itu menyeimbangkan tubuh. Ya, kemudian yang kedua yaitu rumah siput atau biasa disebut dengan koklea. Nah, rumah siput ini atau koklea itu berfungsi untuk menerima getaran suara. Menerima getaran suara. Yang ketiga, saraf pendengaran. Saraf pendengaran itu fungsinya untuk meneruskan getaran suara ke otak sehingga kita dapat mendengar suara atau bunyi. Nah, demikian anak-anak bagian-bagian daripada telinga manusia. Ibu ulang, bagian telinga manusia ada 3, yaitu telinga luar, yang kedua telinga tengah, yang ketiga telinga dalam. Telinga luar itu ada 2, yaitu daun telinga yang berfungsi untuk mengumpulkan getaran suara. Yang kedua saluran telinga yang berfungsi untuk menyalurkan suara ke gendang telinga. Kemudian telinga bagian tengah itu ada 3, yaitu gendang telinga berfungsi menerima getaran suara. Yang kedua 3 tulang pendengaran, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sangkurti itu berfungsi untuk mengirim getaran dari gendang telinga. Yang ketiga saluran Estasius itu berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara. Kemudian telinga bagian dalam itu terdiri dari 3, yaitu 3 saluran setengah lingkaran yang berfungsi untuk menyeimbangkan tubuh. Kemudian yang kedua rumah siput atau koklea yang berfungsi untuk menerima getaran suara. Yang ketiga saraf pendengaran yang berfungsi untuk meneruskan getaran suara ke otak sehingga kita dapat mendengar suara atau bunyi. Demikian anak-anak materi kita pada hari ini. Nanti ibu akan kirim penampang daripada telinga dan bagian-bagian dari telinga. Ibu harap kalian hafalkan bagian-bagian telinga di gambarnya nanti, supaya nanti ada soal di ulangan yang akan datang, kalian akan memahami atau mudah untuk mengerjakan soal yang ada hubungannya dengan bagian telinga. Sekian anak-anak pada hari ini materi kita, dan ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.